Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafir Sinatria Ramadan Putra Hermanto dan teman-teman kami dari kelompok manajemen proyek akan menjelaskan tentang tugas penjadwalan tentang pembangunan rumah, yaitu dari PPT yang kami buat ini. Kami akan jelaskan. Next. Perkenalkan, nama saya Rafir Sinatria Ramadan Putra Hermanto, NIM 2225027. Dan saya Aditya Rivaldi Wibowo dengan NIM 2225038. Latar belakang rumah tinggal adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian bagian individu atau keluarga. Rumah tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung, berkumpul, beristirahat, dan melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Rumah tinggal dapat dibentuk sederhana atau kompleks tergantung pada kebutuhan dan keinginan penghuni serta anggaran yang tersedia. Seperti contohnya, menggunakan kebutuhan dari keluarga masing-masing. Setiap keluarga kan memiliki keluarga yang memiliki beberapa anggota, seperti membutuhkan kamar tidur berapa dan berapa. Dan ini saya akan menjelaskan dengan luas rumah 49 kali 87 meter. Rumusan masalah apa saja yang tahapan utama dalam proses pembangunan rumah tinggal tunggal agar tercapai hasil yang efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan. Baik, saya akan menjelaskan dari hasil pembahasan tentang backup volume. Dari sini backup volume dari pembangunan rumah ini terdapat pemasangan bau plank, pondasi batu kali, terus pekerjaan beton, bahan pekerjaan tulangan, seperti pekerjaan pembesian kolom, sengkang, dan tulangan slope. Bahan pekerjaan dinding sendiri terdapat hebel, plester, dan pengerjaan pengecatan waterproof, aquaproof, dan cat biasa. Kemudian bahan pengerjaan lantai berupa keramik, yaitu keramik 60 x 60 polos, keramik 2 x 20 motif, keramik 40 x 40 motif. Dan seterusnya bahan pekerjaan kusen pintu dan jendela, kemudian pekerjaan plafon, pekerjaan penutup atap, pekerjaan sanitasi, dan di sini kami dapat menjelaskan setiap dari pekerjaan backup volume. Kami memberikan masing-masing volume dari bahan pekerjaan dan persiapan. Next. Ongkos kerja dan konstruksi kami bahas mengikuti dengan acuan dari daerah setempat, yaitu dari harga-harga dari toko bangunan dan pekerjaan dari tukang masing-masing. Di sini kami menjelaskan dari pekerjaan galian tanah, terdapat harga tukang, maksudnya ongkos kerja konstruksinya setiap meternya 22.126 dari pondasi batu kali. Pekerjaan beton sendiri per meternya 1.400, dan seterusnya. Di sini kami dapat jelaskan dari Excel tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aditya Rivaldi Wibowo. Oke, baik, selanjutnya akan saya Aditya Rivaldi Wibowo dengan NIM 2225038 akan menjelaskan tentang uraian pekerjaan yang kita masukkan dan lakukan. Pertama, untuk kita menyiapkan pekerjaan persiapan, yaitu melakukan pembersihan lahan, pemasangan bopleng, dan penyediaan air kerja, pembuatan tembok seng sementara dengan satuan meter kubik, dan perhitungannya itu untuk pembersihan lahan itu 11,5 kali 6 dengan volume 69 dengan harga satuan 5.200. Di situ kita kalikan harga satuan dengan volume dan menghasilkan jumlah senilai dengan 358.800. Nah, lakukan setiap pengulangan dan masukkan rumus seperti
untuk rumus pembersihan lahan ke semua pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, dan pekerjaan slope. Seterusnya kita akan masukkan sampai ketemu pada jumlah total keseluruhan dari seluruh proyek, yaitu dengan jumlah 186.102.2000. Next, untuk sheet 2 Bill of Quantity BOC untuk program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengenalannya. Kita akan menguraikan pekerjaan seperti tadi, yaitu untuk pekerjaan persiapan, pembersihan lahan, pemasangan bopleng, penyediaan air kerja dengan satuan yang sama seperti data tabel sebelumnya. Next. Untuk selanjutnya akan kita mengalih pada bab 3, sheet 3, mohon maaf. Ya, untuk sheet 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, Nabila. Perkenalkan, saya Nabila Putri Rismana dengan NIM 2225052. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian sheet 3 daftar harga, upah kerja, bahan, dan alat sewa bantu. Di sini ada tabel yang berisi jenis upah dan bahan, satuan, harga di tempat pengambilan, ongkos angkut dan ongkos naik turun, ongkos langsiran, dan jumlah harga di lokasi. Pekerjaan pertama adalah pembuatan satu persegi dan peralatan lapangan, dan pengukuran dan pemasangan 1 bopleng, pembuatan 1 meter persegi pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter, pekerjaan tanah, penggalian tanah biasa sedalam 1 meter, dan yang lain-lainnya yang termasuk dalam tabel ini. Seperti pemasangan 1 meter persegi rangka atap genteng beton usuk renggal valum, proyek hari harga satu untuk 1 hari pekerja ya adalah 130.000, tukang kayu 130.000, kepala tukang 160.000, dan mandor 160.000. Dan di sini pada tabel pemasangan saklar tunggal uraian tenaganya ada tukang listrik, kepala tukang listrik, dan pekerja. Tabel ini menyediakan rincian upah per hari kerja untuk berbagai kategori tenaga. Upah mandor dan kepala tukang sedikit lebih tinggi dibandingkan pekerja atau tukang biasa yang mencerminkan tanggung jawab pengawasan dan keahlian yang lebih tinggi. Tabel ini juga menyediakan rincian harga satuan untuk beberapa material spesifik, terutama untuk instalasi listrik. Rincian harga material ini sangat spesifik, terutama berfokus pada komponen instalasi listrik. Harga per unit yang jelas memungkinkan perhitungan biaya material yang akurat untuk setiap bagian pekerjaan. Selanjutnya, sheet 4, analisa harga satuan pekerjaan. Pada tabel analisa, satuan pekerjaan ini bisa dilihat dari tabel menyajikan detail untuk perencanaan dan pengendalian biaya proyek konstruksi. Di sini dapat kita lihat pembuatan 1 meter persegi perataan lapangan, sama seperti tabel sebelumnya, pekerja, mandor, memiliki satuan orang per hari, dan koefisien 0,1 untuk pekerja, 0,05 untuk mandor, dengan harga satuan 130.000 untuk pekerja dan mandor 160.000. Rincian komponen biaya. Setiap item pekerjaan diuraikan secara detail ke dalam kebutuhan tenaga pekerja dan material yang diperlukan. Ini memungkinkan pemahaman yang jelas tentang faktor-faktor yang mendorong biaya setiap unit pekerjaan. Koefisien tenaga kerja dan material. Adanya koefisien untuk setiap komponen menunjukkan standar atau estimasi kuantitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan. Koefisien ini sangat penting untuk perhitungan volume besar. Secara keseluruhan, tabel ini adalah fondasi penting untuk estimasi biaya, tetapi perlu tinjauan cermat terhadap koefisien dan harga, khususnya untuk item dengan nilai tidak biasa, guna memastikan akurasi anggaran proyek. Baiklah, di sini pada bagian sheet 5, harga satuan pekerjaan. Meskipun pada tabel ini hanya menampilkan harga satuan final dari analisa harga satuan sebelumnya yang lebih detail akan
akan memecah harga ini menjadi biaya tenaga kerja, material, dan peralatan. Harga satuan ini menjadi patokan penting untuk memantau pengeluaran selama proyek berlangsung. Setiap deviasi dari harga satuan yang dianggarkan dapat diidentifikasi dan dikelola untuk menjaga proyek tetap sesuai dengan anggaran, seperti pada tabel berikut ini. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saryaviana Kombungkilah, NIM 2225042. Selanjutnya, Sheet 6, estimasi pekerjaan. Dari tabel estimasi durasi pekerjaan ini berfungsi sebagai panduan penting untuk perencanaan jadwal proyek konstruksi. Ini secara jelas menguraikan perkiraan waktu dalam hari yang dibutuhkan untuk setiap tahap pekerjaan, mulai dari persiapan lahan hingga instansi listrik. Secara keseluruhan, pekerjaan struktural pada pondasi, beton, tulangan, bersama dengan pekerjaan dinding merupakan fase yang paling memakan waktu dan intensif sumber daya. Sementara itu, pekerjaan intensif sanitaritas dan listrik terbagi menjadi banyak item yang masing-masing memiliki durasi lebih singkat. Selanjutnya, rancangan anggaran biaya. Tabel rancangan anggaran biaya atau RAB ini merinci estimasi total biaya proyek konstruksi. Setelah ditambahkan dengan pajak PPN 10%, maka total biaya proyek ini menjadi Rp204.712.328. Pekerjaan kusen pintu, jendela menjadi faktor biaya dominan dengan kontribusi sebesar 52,32% dari total anggaran. Ini mengidentifikasi bahwa jenis material, desain, atau spesifikasi kusen, pintu, dan jendela yang dipilih memiliki dampak terbesar pada keseluruhan biaya proyek. Selanjutnya, Sheet 8, perencanaan jadwal menggunakan kurva S. Dari tabel kurva S di atas dapat diketahui total durasi proyek adalah 16 minggu. Perencanaan jadwal proyek disusun dalam 16 minggu dengan pendekatan progres minggu berbasis bobot pekerjaan. Pekerjaan diawali dengan tahap persiapan dan pondasi, kemudian memasuki fase paling padat di minggu ke-7 dan ke-8 yang didominasi oleh pekerjaan dinding dan kusen. Kurva S menunjukkan pola khas proyek konstruksi, yaitu meningkatkan progres secara bertahap, memuncak di tengah proyek, lalu melambat menjelang akhir, dengan total pekerjaan mencapai 99,73% pada minggu ke-16. Jadwal ini menunjukkan pengolahan waktu yang terstruktur dan realistis sesuai urutan teknis pelaksanaan konstruksi. Akan dijelaskan oleh Febriska. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Febriska Sulistiawati, NIM 2225033. Sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengolahan kami di Mesis Project. Dari gambar ini menampilkan jadwal proyek untuk pembangunan rumah tinggal yang dipecah menjadi beberapa fase utama dan subtugasnya. Setiap tugas memiliki nama tugas, durasi, serta tanggal mulai dan selesai. Sisi kanan tampilan menunjukkan bagan yang secara visual mempresentasikan durasi dan lini masa setiap tugas. Berikut adalah rincian bagian utama dan tugas-tugas. Untuk persiapan
Di sini ada pembersihan lahan 3 hari dimulai dari Senin tanggal 16 bulan 6 2025 dan selesai Rabu tanggal 18 bulan 6 2025. Dan seterusnya. Lalu di sini ada 2 pekerjaan galian tanah. Dimulai dengan fondasi batu kali, yaitu 3 hari dimulai Selasa tanggal 26 2025 dan selesai Kamis bulan 5, maksudnya tanggal 5 bulan 6 2025 dan seterusnya. Dan sini juga ada 3 fondasi dan 4 pekerjaan beton, 5 pekerjaan tulangan, 6 pekerjaan dinding, 7 pekerjaan lantai, 8 pekerjaan kusen pintu dan jendela, 9 pekerjaan plafon, 10 penutup atap, 11 pekerjaan sanitasi, 12 pekerjaan listrik, dan 12 pekerjaan listrik. Kesimpulan proyek perumahan. Untuk kesimpulannya, proyek perumahan telah memiliki lini masa yang terstruktur dengan baik, mencakup berbagai tahapan penting dalam pembangunan, mulai dari estimasi durasi pekerjaan, rancangan anggaran biaya RAB, hingga kurva S. Keseluruhan elemen ini membentuk kerangka perencanaan dan pengendalian yang esensial untuk proyek konstruksi ini. Proyek diawali dengan fase persiapan, meliputi kegiatan seperti pembersihan lahan dan pemasangan walkway. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan galian tanah dan fondasi. Tahap berikutnya berfokus pada pekerjaan beton dan pekerjaan tulangan yang menjadi dasar struktural bangunan. Selanjutnya, proyek melibatkan pekerjaan dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan kusen pintu dan jendela, pekerjaan plafon, dan penutup atap. Untuk menyelesaikan elemen-elemen fisik bangunan, proyek diakhiri dengan pekerjaan instalasi krusial seperti pekerjaan sanitasi dan pekerjaan listrik, yang mencakup tidak pemasangan kabel, lampu, dan perangkat listrik lainnya. Setiap tugas telah dilengkapi dengan durasi serta tanggal mulai dan selesai yang jelas, sebagaimana terlihat pada bagan GAN, memungkinkan pemantuan progres proyek secara efisien. Sekian, terima kasih. Presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.